Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Almuan Munawarroh. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang sejarah perkembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam. Para filsuf Yunani adalah guru dari para filsuf Muslim. Para filsuf Yunani pada generasi awal, mereka memutuskan perhatian pemikirannya kepada alam fisik. Bagi Thales, dasar dari segala gerak yaitu adalah air, sedangkan menurut Anaximenes yaitu adalah udara. Menurutnya, udaralah yang memadat menjadi air, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah Socrates dengan yang memfokuskan pada masalah etika serta moral. Menurutnya, alat untuk mencapai kebahagiaan yaitu adalah berbuat kebaikan. Lalu menurut Plato, dengan filsafat ide tertingginya, tiap benda di alam materi ini mempunyai ide yang bersifat imateri. Ide-ide tersebut berasal dari ide tertinggi. Yang dimaksud ide tertinggi di sini adalah Tuhan. Lalu menurut Aristoteles, menurutnya dasar segala gerak di alam ini adalah penggerak pertama yang tidak bergerak, yaitu Tuhan. Lalu pada abad ke-6 Masehi, pusat-pusat peradaban di Timur Tengah yaitu mencakup beberapa wilayah, diantaranya Irak, Iran, Mesir, serta Suriah. Lalu Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan berhasil menaklukkan pusat-pusat peradaban Yunani tersebut dan menjadikan wilayah-wilayah tersebut menjadi tempat untuk menimba ilmu. Lalu pada akhir abad ke-7 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mulai mengeluarkan beberapa buku dari perpustakaan agar dapat dipelajari oleh para muslimin. Selanjutnya yaitu pada tahun 830 Al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah, yaitu sebagai pusat riset, perpustakaan, dan pusat penerjemah naskah-naskah Yunani, India, serta Persia. Gerakan penerjemahan di lembaga Bait al-Hikmah ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan dinasti Abbasiyah, baik dari dukungan anggaran maupun politik. Dari karya-karya terjemahan tersebut, umat Islam dapat mempelajari dan mengkaji pemikiran para filsuf klasik Yunani. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul begitu saja di sini tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 230101900026. Di sini saya sebagai kelompok kedua yang menjelaskan tentang tema sejarah perkembangan pemikiran filsafat dalam pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Dalam masa ini, para filsafat atau biasa disebut para filsuf menanggapi tentang keterangan alam semesta dan penghulunya masih berdasarkan kepercayaan pada zaman itu. Para filsuf masih kurang puas terhadap kepercayaan yang ada, sehingga mereka mulai mencari keterangan yang lain melalui budinya. Pada masa pra-Sokrates diwarnai pula oleh munculnya kaum sofisme. Kaum sofisme ini pertama kali muncul di Athena. Kaum sofis bisa diartikan sebagai kaum cendekiawan, yaitu kaum yang ahli dalam filsafat dan ahli
ahli dalam bidang bahasa pada masa itu. Aliran sofis dipelopori oleh protokol. Menurut kaum sofis ini, manusia menjadi ukuran titik kebenaran itu salah. Maksudnya manusia menjadi titik ukuran kebenaran itu berada di posisi nomor 2. Tidak ada kebenaran yang berlaku secara universal, kebenaran hanya berlaku secara individual. Dalam sejarah kaum sofis ini adalah kelompok yang pertama kali mengorganisasikan pendidikan kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh Nuria Rahman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemikiran filsafat pendidikan dari seorang tokoh yang bernama Socrates. Socrates lahir di Athena. Dia putra seorang pemahat dan bidan yang tidak terlalu terkenal pada saat itu. Socrates tidak membangun suatu sistem filsafat yang luas, namun membangun konsep dan metode yang luas. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates yaitu dengan menggunakan metode dialektis, yaitu untuk meneruskan intelektualitas dan kekuatan mental seseorang. Selain itu, metode dialektis ini direncanakan untuk dapat mendorong seseorang berpikir dengan cermat. Menurutnya, seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan atau pengetahuannya kepada seorang siswa, karena seorang siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Socrates juga menggunakan sistem yang bersifat induksi, yaitu menyimpan pengetahuan yang bersifat umum dengan berpangkal dari banyaknya pengetahuan tentang suatu hal yang khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat pendidikan dari seorang tokoh yaitu Plato. Plato dilahirkan dalam keluarga aristokrasi di Athena, Serikat pada 427 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Pericen. Menurutnya, pendidikan itu sangat perlu baik bagi dirinya sendiri selaku individu maupun sebagai warga negara. Dan negara wajib memberikan pendidikan. Namun setiap peserta didik harus diberi kebebasan dalam mengikuti ilmu sesuai bakat dan minat serta kemampuan dari masing-masing. Menurut Plato, pendidikan itu direncanakan dan diprogram menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap taruna sampai 20 tahun, yang kedua 20 sampai 30 tahun, yang ketiga yaitu 30 sampai 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Trakia, Yunani Utara. Ia adalah murid dari Plato. Ia belajar bersama Plato kurang lebih selama 20 tahun. Lalu setelah Plato meninggal, ia mendirikan sekolah yang bernama Lyceum. Ia juga pernah menjadi guru dari seorang jenderal besar yaitu Alexander Agung. Aristoteles merupakan seorang pemikir yang kritis, banyak melakukan penelitian serta mengembangkan pengetahuan. Ia juga memiliki beberapa karya yang luar biasa, yaitu diantaranya adalah filsafat, etika, logika, serta metafisika. Lalu menurut Aristoteles, agar orang dapat bisa hidup dengan baik, maka orang tersebut harus mendapatkan pendidikan. Yang dimaksud pendidikan di sini yaitu soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, seperti akal. Akal di sini tidak berdaya, maka memerlukan arahan dari diri kita untuk selalu melakukan hal-hal yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.